teman-teman semuanya. Kali ini saya mau kasih lihat ke teman-teman kenapa saya sering banget mewanti-wanti untuk memaharkan amulet supaya lebih hati-hati. Karena apa? Karena banyak sekali orang yang memanfaatkan ketidaktahuan para customer untuk kepentingan mereka sendiri. Dan di sini kebetulan saya habis makan di depan. Saya pikir saya mau kasih edukasi soal amulet supaya teman-teman juga tahu, nggak sembarangan gitu loh. Nah, kita sendiri Hong Amulet sendiri itu selalu kami dari temple, dari guru-gurunya, dari master-masternya. Selagi kita bisa dapetin, kita akan usahakan. Tapi ketika misalnya teman-teman cari di luar, bisa juga teman-teman tertangkap dalam sebuah situasi di mana teman-teman nggak ngerti dan terkena amulet yang palsu gitu ya. Nah, di sini saya mau kasih lihat teman-teman seperti apa sih tempat orang menjual amulet-amulet yang tidak original, tidak asli gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang tidak mampu untuk memaharkan amulet. Mereka tidak bisa memaharkan amulet, kemudian mereka mencari alternatif. Tapi sebenarnya hal ini tidaklah benar gitu. Pertama, kenapa? Karena tentunya kalau amulet tidak asli, tidak ada power untuk membantu kitanya. Tidak ada power bunyarit maupun itirit. Nah, di situ tidak akan membantu kehidupan penggunanya. Tentunya malah kita nggak pernah tahu itu benda-benda antik seperti itu isinya apa gitu kan. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Nah, saya mau kasih lihat sebuah pasar di mana banyak sekali orang-orang yang menjual hal-hal seperti itu, dan ini harus menurut saya harus dihindari. Kenapa? Karena lebih baik kita mencari amulet yang asli, yang selain bermanfaat buat kita juga memberikan support atau dukungan bagi temple dan master yang membuat, sehingga bisa berkembang lagi ke depannya. Karena ketika kita memakai amulet, kita juga berbuat baik artinya, karena kita membantu perkembangan wihara ataupun masternya gitu ya. Sekarang saya akan keliling untuk kasih lihat teman-teman seperti apa tempat yang menjual amulet-amulet tidak asli. Dan di sini banyak sekali orang-orang yang dari luar negeri, misalnya maksudnya itu dari luar Thailand, yang memanfaatkan hal ini. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Tapi kami menjamin semua amulet kami itu berasal dari temple dan master yang membuat. Karena teman-teman bisa lihat di Instagram, di situ kami lebih rutin posting perjalanan kami dalam mencari amulet. Oke, sekarang saya akan keliling kasih lihat teman-teman seperti apa sih tempatnya. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya. Di sini banyak sekali model-model amulet tuh, dari yang antik-antik, tua-tua ya, diklaim sebagai buatan master aslinya gitu ya. Tapi sebenarnya merupakan replika. Jadi teman-teman kalau tidak punya pengetahuan bagaimana membedakan, harus sangat berhati-hati gitu. Jangan tergiur oleh hanya casing-casing bagus gitu ya, sama terlihat tua, sama hanya kata-kata dari orang ya. Di sini saya kebetulan kan tadi habis beli makanan ya, makanya saya langsung masuk kemari mau kasih lihat gitu. Tuh, itu banyak sekali orang-orang. Nah, banyak sekali jenis amuletnya juga ya. Tuh, ada turtle, diapiake, ada rian. Dan ini pun berjajar gitu. Banyak. Seringkali juga ada amulet yang diklaim dari master-master besar seperti Luang Pu Pan, Wat Banongko. Dari tadi saya udah lihat lumayan banyak banget yang memasang amulet Luang Pu Pan gitu ya. Tapi ya tentunya kita tahu sendiri, harga amulet Luang Pu Pan sendiri itu sudah berapa gitu. Sudah tinggi sekali. Sementara di sini hanya dijual mungkin beberapa puluh baht ya. Ya kalau di rupiah malah bisa kurang dari 100.000, dan itu kan nggak masuk akal, itu nggak mungkin gitu. Karena orang Thailand sendiri sebenarnya tahu, dan orang-orang yang sudah tahu amulet, misalnya guru-guru besar gitu ya, itu sudah pasti tahu kalau nggak mungkin dengan harga segitu bisa dapat amulet original gitu loh. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya apa yang terjadi di Thailand. Dan di sini variasinya pun sangat banyak gitu. Kalau misalnya teman-teman ngelihat dipasang contohnya, saya zoom ya, bentar. Nah, ini ada rahu kan dari kelapa mata satu ceritanya. Nah, ini harus waspada juga. Makanya kalau di luaran saya nggak berani komen deh. Misalnya teman-teman beli dari luar, saya nggak berani komen. Tapi kalau di Hong Amulet kita semua ambil dari guru langsung. Nah, kalau teman-teman kadang-kadang nih ada yang bilang saya dapat dari Bante gitu ya.
dapat dari Bante dikasih. Nah itu belum tentu juga, bisa ada beberapa kemungkinan gitu, bisa beberapa kemungkinan yaitu pertama memang Bante itu kasih dari wihara ya. Nah ini yang sering banget dijumpai nih saya kasih lihat ya. Nah ini banyak banget nih, banyak banget yang jual yang bentuk gumantong seperti itu. Makanya saya nggak pernah sentuh. Karena apa? Karena ya udah tahu gitu. Tuh teman-teman lihat ya. Nah ini sebenarnya tadi kita lagi bahas apa ya? Saya lupa jadinya, ngeblank jadinya. Bahas apa tadi? Ya gitu deh maksudnya saya. Ini banyak sekali orang-orang. Oh ya tadi soal ini ya, dapat dari Bante ya. Jadi kadang Bante pun mencari amulet itu hanya untuk souvenir gitu, bukan untuk apa manfaatnya. Karena ketika orang berdana kadang-kadang Bante kasih souvenir atau tanda terima kasih gitu kan. Nah kadang-kadang di sini pun ada Bante yang belanja di pasar-pasar seperti ini. Jadi nggak jaminan juga karena amulet itu dari Bante, karena kita berdana nggak jaminan itu amulet yang tua, amulet ori, belum tentu. Dan itu sudah saya alami lama. Saya nggak sembarang ngomong. Saya pun sudah pernah melalui hal-hal itu. Nih kayak gini misalnya nih, ini amulet terlihat tua gitu ya. Itu kan ini terlihat seperti taring, seperti gading gitu ya. Banyak banget. Tuh kan, tuh teman-teman lihat sendiri tuh kan. Iya, ini supaya teman-teman tahu aja gitu. Saya mau teman-teman bisa membedakan lah, dan kita nunjukin di sini supaya teman-teman bertambah wawasan. Nah, saya mau kasih sesuatu yang menarik. Banyak yang nanya ke saya soal amulet. Ya, sebenarnya saya nggak pernah bahas ini sih. Saya nggak tahu nih boleh pantas atau nggak dibahas ya. Nih teman-teman lihat sendiri aja deh, ya. Nih, teman-teman simpulkan sendiri aja. Tuh ya. Ini model-model amulet seperti apa sih? Ya, perhatiin deh. Perhatiin. Tuh yang kayak gini-gini. Ya kan? Tuh, saya nggak pernah posting-posting yang begini. Kenapa? Karena saya udah pernah menjelasin, biasa sih jelasin ke customer yang mahar sih, supaya mereka nambah pengetahuan juga. Teman-teman perhatiin kan, yang tadi saya kasih lihat, yang saya bilang menarik. Karena karena yang seperti itu banyak banget dicari orang-orang di Indonesia gitu. Sementara saya nggak pernah merekomendasikan amulet seperti itu. Saya nggak ngomong-ngomong, tapi teman-teman tadi lihat sendiri model-modelnya seperti apa gitu kan. Ya, teman-teman bisa menyimpulkan lah kalau teman-teman lihat ada orang yang posting-posting begitu. Ya, ini kayak Rian-Rian yang sudah terlihat tua gitu ya. Saya sambil lihat-lihat juga ya. Jadi mungkin kalau saya lagi berhenti ngomong, saya lagi lihat-lihat juga. Nih contoh nih, ini Lompokun. Tuh kan. Nah, ini apa ya? Tuh teman-teman lihat. Ya kan? Baik sekali kan? Bahkan kayak ada yang nanya soal temple box gitu ya. Maksudnya amuletnya ada ini kotaknya nggak? Ya, yang ada kotaknya juga nggak jaminan asli gitu. Gitu kan? Karena kenapa kadang-kadang saya udah nggak ada kotaknya lagi, karena untuk mempermudah bawanya. Dan untuk beberapa jenis amulet kotaknya memang lebih baik dikembalikan gitu. Karena nggak boleh sembarangan disimpan. Untuk beberapa jenis ya, nggak semua ya. Maka saya pikir daripada orang yang nanti nggak bertanggung jawab dalam menyimpannya gitu kan, tidak respect, tidak hormat, lebih baik saya kembalikan ke tempel untuk kotak-kotaknya, ya kan, dibandingkan hanya dibawa-bawa tapi udahannya nggak ini juga buat orang ya, nggak bermanfaat juga, disentuh juga enggak gitu kan. Aduh, mau kameranya turun. Ini lagi tour virtual ya, biar teman-teman bisa lihat. Tuh baik banget kan. Nah ini menarik nih. Ini tuh teman-teman lihat, nilai sendiri ya. Ini tuh ini baik banget loh di sosial media yang nawarin kayak begini. Teman-teman bisa lihat sendiri kan sekarang. Ya. Yang model-model kayak gitu, itu banyak banget gitu. Dan orang-orang yang nggak tahu kena biasanya udah. Kayak gini-gini juga nih.
Tuh, ya kan? Sambil jalan-jalan ya, sabar ya. Nih teman-teman lihat nih, ya. Saya mau ngomong-ngomong karena ini saya posting di YouTube. Saya kalau kayak gini mungkin lebih suka ngomong personal untuk orang yang dekat aja, ya kan? Jadi kalau kalau misalnya teman-teman udah lihat, teman-teman paham lah maksud saya, harusnya ya. Karena nggak semua harus dikatakan pakai mulut. Semua bisa tersirat, tidak perlu tersurat. Oke? Saya lagi lihat juga nih, soalnya kadang-kadang saya suka ngeliat di ini kan orang posting lagi show atau apa gitu kan. Yang sering banget diposting orang, nah ini juga nih. Ini sering nih. Ya kan? Ya kan? Kalau yang pernah lihat pasti tahu. Banyak kayak gitu-gitu. Nih. Ini di tengah-tengah ada lengkupan ya. Ya kan? Saya sambil lihat juga. Waktu itu kan sebelumnya saya sempat bikin video yang segini soal amulet palsu gitu ya, tapi saya waktu itu lagi nggak di sini. Nah sekarang mumpung lagi di sini, saya bikin videonya biar lebih bisa dilihat secara langsung. Kurang lebih begitu. Nih ya, kadang-kadang tuh kayak misalnya Bante beli yang seperti ini nih, kan murah tuh 10-20 baht. Ini buat souvenir gitu loh, dikasih waktu orang berdana. Jadi tetap aja gitu, kita nggak bisa hanya mengandalkan dana dikasih seperti itu. Apalagi ketika dibilang misalnya contoh nih, habis dana, nah nih contoh saya kasih lihat lagi tuh sertifikat buat yang suka nanya-nanya sertifikat, bisa dibikin sertifikat dari pasar begini juga gitu loh. Makanya buat saya tuh yang penting bukan masalah kertasnya, bukan masalah sertifikatnya, tapi dari mana sumbernya, itu yang paling penting. Ya kan, tadi saya bahas apa ya? Tadi saya bahas mengenai, sorry lupa, habis tadi suruh geser sih lagi jalan, ada yang bawa lemari soalnya. Mohon maaf ya teman-teman. Saya bahas apa jadi lupa deh. Oh ya soal kotak juga ya. Ini kotak nih. Tuh ada yang ditempel-tempelin juara-juara gitu loh, juara-juara kompetisi gitu. Nah kan, semua bisa dilakukan. Jadinya kalau mau mahar ke tempat yang Anda bisa percaya, oke? Salah satunya adalah ya jadi channel ini, oke? Setuju nggak? Setuju nggak teman-teman? Tuh nih tadi kan ada kotak-kotak saya bilang ya. Tadi yang kayak sertifikat juga saya udah kasih lihat salah satunya gitu ya. Dia bentuknya ada macam-macam. Seperti nggak cuma amulet, rupang-rupang juga sama tuh teman-teman lihat. Ya rupang-rupang, ya kan. Jadi tetap peran dealer amulet itu penting. Kenapa? Karena untuk amulet yang spesial itu nggak bisa teman-teman temuin tempat seperti ini, atau hanya dengan misalnya bilang oh saya dana dikasih sama ini gitu kan. Ya itu bagus sih maksud saya. Tapi jangan expect terlalu gimana gitu ya. Ibaratnya gini logikanya ya. Misalnya teman-teman perdana nih, terus dikasih yang antik bener gitu, antik banget. Yang ngasihnya itu juga kan tentunya pasti punya perlu dana yang besar kan untuk bisa punya itu sebelum dia ngasih lagi gitu. Nah dana besar itu ada nggak gitu kan? Ini kan numpupan. Kan belum tentu yang ngasih juga ada dananya untuk dapetinnya gitu. Jadi nggak jaminan juga. Sebenarnya bagus ketika kita dikasih tuh, waktu kita berdana dikasih tuh bagus. Saya nggak bilang itu buruk. Cuma harus bisa dibedakan antara ekspektasi kita gitu. Ekspektasi kita ketika kita berdana jangan harap seperti itu. Karena kita berdana kan harusnya kan ketulusan gitu ya. Jangan berharap wah ini dapat yang ini nih gitu kan. Ini yang potin nih payannya. Tuh. Saya lagi jalan balik lagi nih, hujan soalnya.
Jadi turnya sekedar kayak tadi dulu. Terus kayak batu-batuan, lag-lag segala macam juga, aduh. Kalau saya pribadi sih sebenarnya saya kurang terlalu suka lag-lag sih. Tapi gini. Maksud saya pribadi saya pribadi bukan kurang suka lag-lag sebagai sesuatu yang dipakai langsung. Buat saya pribadi, lag-lag itu lebih cocok sebagai material pembuatan amulet. Jadi nggak menjadi apa? Nggak menjadi satu-satunya objek yang dipakai, objek yang kita mempercayai batu lag ini gitu. Tapi lebih ke ini salah satu material komponen gitu, komponen untuk membuat amulet yang bagus, dan sisanya adalah tergantung dari gurunya, magicnya, segala macam, kekuatan pikiran, meditasinya, barami, bunyarit, tergantung semua itu. Makanya saya nggak pernah gantung cuma lag doang gitu. Lag itu harus digabung sama material lain. Jangan cuma mengandalkan lag aja, karena di Indonesia banyak banget orang yang hanya fokus di materialnya aja gitu. Seperti misalnya pakai lag doang gitu. Kalau saya nggak seperti itu pribadi loh ya, tapi kalau teman-teman suka kayak gitu ya terserah gitu kan. Masing-masing orang punya kesukaan. Nah, somlet juga sama. Somlet itu di Thailand kan terkenal banget ya. Makanya banyak banget yang ngeklaim mereka punya nih somlet dari Achanto gitu misalnya ya, yang famous banget. Nah, itu udah sering banget saya denger gitu kayak gitu. Jadi nggak akan gampang percaya juga kalau saya pribadi orangnya. Kalau misalnya diklaim ini kita diomongin nih misalnya ini somlet apa namanya Achanto, wah itu harganya udah berapa juta baht gitu kan. Tiba-tiba kita misalnya dapat, ya apakah saya benar-benar seberuntung itu gitu. Karena saya mikir gitu juga, karena apa, kalau mungkin masih pertama ya wah kita excited banget, tapi lama-lama udah sering dengar kayak gitu ya udah tahu lah gitu, udah tahu sama tahu gitulah. Oke, mungkin gitu dulu deh. Saya udah keliling-keliling, udah ngoceh panjang lebar gitu kan. Teman-teman juga udah lihat seperti apa ya market dari teman-teman. Somlet banyak banget tuh, banyak banget kan somlet tuh. Ya gitulah, makanya kalau teman-teman lihat trip kita keliling-keliling kota di Thailand yang saya posting di Instagram, itu teman-teman bisa tahu seperti apa perjalanan kita. Kalau ngambil ini nggak gampang karena jaraknya pun jauh-jauh, dan modelnya pun kadang hanya sedikit terbatas seperti itu. Oke, mungkin gitu dulu deh. Udah ada yang teriak-teriak berisik. Oke, ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.